kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Afra Zulfarania dengan NPM 032, yang kedua ada Siti Nurul Hidayah dengan NPM 039, dan yang ketiga saya Arini Kamila Tanaja dengan NPM 083. Nah, di sini kita akan memaparkan materi peluang suatu kejadian. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi peluang, yang kedua sifat-sifat peluang, yang ketiga konsep dasar peluang, yang keempat teorema peluang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi peluang. Pada sebuah percobaan, S merupakan ruang sampel dan A, A1, A2, dan seterusnya merupakan semua kejadian yang mungkin. PA disebut peluang dari A jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Nah, yang pertama, 0 kurang dari sama dengan PA untuk setiap A. Atau dengan kata lain, peluang A harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, PS sama dengan 1. Atau peluang dari semesta sama dengan 1. Yang ketiga, P UI sama dengan 1 sampai tak hingga AI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga PAI. Nah, jika A1, A2, dan seterusnya merupakan kejadian saling asing, maka AJ irisan AK sama dengan himpunan kosong. Untuk J tidak boleh sama dengan K. Untuk menghitung nilai peluang, terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan empiris. Dan pendekatan empiris ini menghitung nilai peluang berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi. Pendekatan empiris disebut juga sebagai pendekatan dengan frekuensi relatif. Jika MA merupakan banyaknya kejadian A yang terjadi selama M kali percobaan, maka frekuensi relatif dari kejadian A itu dapat dirumuskan dengan FA sama dengan MA per M. Yang kedua ada pendekatan klasik. Jika S merupakan ruang sampel dari suatu percobaan di mana masing-masing titik sampelnya tidak mungkin terjadi secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, maka peluang suatu kejadian A dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA per M, yaitu dengan PA adalah peluang A sama dengan NA, yaitu banyaknya kejadian yang terjadi pada A atau banyaknya hasil pada A, dan N-nya itu adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Selanjutnya ada contoh dalam menghitung nilai peluang menggunakan yang pertama, pendekatan empiris. Jika sebuah koin dilempar sebanyak 1000 kali dan hasilnya muncul gambar sebanyak 532 kali, maka tentukan peluang muncul gambar. Rumus dari pendekatan empiris tadi adalah peluang atau frekuensi relatif dari A sama dengan MA per M. Nah, di sini kita mencari peluang dari G atau peluang munculnya gambar. Kemudian itu berarti MG-nya itu adalah 532 per M-nya atau banyaknya kejadian yang dilakukan yaitu 1000 kali, maka 532 per 1000 sama dengan 0,532. Nah, yang kedua contoh dari pendekatan klasik yaitu diasumsikan koin setimbang sehingga peluang masing-masing titik sampel sama. Jika dua koin dilemparkan secara bersama dan diperoleh hasil S atau himpunan semesta dari pelemparan dua koin yaitu AA, AG, GA, GG. Peluang masing-masing titik sampel adalah 1/4, yaitu A ada 1, AA ada 1, AG ada 1, GA ada 1, GG ada 1, dan dengan NS-nya itu AA, AG, GA, GG yaitu ada 4. Nah, karena PS sama dengan 1, nilai peluang dari titik-titik sampel juga dapat diperoleh dari PAA sama dengan NAA per NS sama dengan NAA itu adalah 1 dan NS-nya itu adalah 4, jadi 1/4. Peluang GG sama dengan NGG per NS sama dengan 1/4. PAG sama dengan NAG per NS sama dengan 1/4.
PGA sama dengan N, GA per NS sama dengan 1. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat peluang. Yang pertama, PA sama dengan 1 min PA aksen dengan A aksen komplement dari A. Teorema 1.4.1. Yang kedua, PA kurang dari sama dengan 1 untuk setiap kejadian A. Teorema 1.4.2. Yang ketiga, PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B untuk setiap kejadian A dan B. Teorema 1.4.3. Yang keempat, PA gabungan B gabungan C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C ditambah PA irisan B irisan C untuk setiap kejadian A, B, dan C. Teorema 1.4.4. Yang kelima, jika A subset B, maka PA kurang dari sama dengan PB. Teorema 1.4.5. Contoh 3, pada suatu percobaan dilakukan dengan mengambil satu kartu Bright secara acak. Tentukan peluang terambil kartu as merah dan bergambar hati. Penyelesaiannya, misal A kejadian terambil kartu as merah, maka NA sama dengan 2. B kejadian terambil kartu bergambar hati, maka NB sama dengan 13. Sehingga N yaitu A irisan B sama dengan 1, A gabungan B merupakan kejadian terambil kartu as merah atau kartu bergambar hati. Sehingga PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B sama dengan 2/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52 sama dengan 7/26. Materi yang ketiga yaitu konsep dasar peluang. Definisi 5.3 yaitu peluang kejadian A yang bersesuaian dengan suatu eksperimen dengan sampel ruang berhingga A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Postulat 5.1, PS sama dengan 1 untuk setiap ruang sampel S. Postulat 5.2, PA adalah bilangan real non-negatif untuk setiap kejadian A di dalam ruang sampel S. Yang selanjutnya, postulat 5.3, jika A1, A2, A3, dan seterusnya merupakan barisan berhingga atau tak berhingga, kejadian-kejadian yang saling asing di dalam S, maka PA1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan dan seterusnya sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah PA3 ditambah dan seterusnya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita lanjut ke sebuah berikutnya yaitu teorema peluang. Jadi dalam peluang ini terdapat beberapa teorema, di antaranya yang pertama ada teorema 5.2, yaitu jika A adalah suatu kejadian di dalam semesta S dan A komplement adalah kejadian yang bukan A, maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Lanjut, teorema 5.3. Untuk setiap A di dalam S, berlaku peluang A lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian ada teorema 5.4, yaitu peluang kejadian A yang berupa himpunan kosong adalah 0. Kemudian bisa ditulis sebagai peluang himpunan kosong sama dengan 0. Kemudian lanjut, ada teorema 5.5, untuk setiap kejadian A dan B di dalam S. Nah, karena di sini itu tertulis A dan B, maka peluangnya itu berarti A gabungan B. Maka berlaku peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Lanjut, teorema 5.6, yaitu untuk setiap A, B, dan C di dalam S berlaku peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A irisan B dikurangi peluang A irisan C dikurangi peluang B irisan C ditambah peluang A irisan B irisan C. Dan yang terakhir ada teorema 5.7, yaitu jika A dan B kejadian di dalam S dan A himpunan bagian dari B, maka peluang A kurang dari atau sama dengan peluang B. Nah, kemudian
kemudian di sini terdapat contoh, yaitu tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 dan 7 apabila 2 buah dadu dilempar sekali. Nah, dari soal ini didapatkan untuk semestanya, yaitu ruang sampel 2 buah dadu dilempar sekali. Kemudian untuk A, yaitu peluang munculnya mata dadu berjumlah 4, sedangkan B, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, dari ini kita bisa membuat tabel ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Nah, ini ya untuk tabelnya. Kemudian kita merujuk pada A, yaitu munculnya mata dadu berjumlah 4. Nah, jadi kita bisa dilihat pada tabel mata dadu yang muncul yang berjumlah 4, yaitu ada 1,3, 2,2, dan 3,1. Begitu juga untuk B, yaitu mata dadu yang berjumlah 7. Nah, jadi kita lihat lagi di tabel yang berjumlah 7 itu ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan juga 6,1. Nah, kemudian setelah didapatkan A dan B ini, kita lihat untuk A irisan B ini tidak ada, jadi himpunan kosong. Nah, kemudian kita juga bisa mencari peluang A, yaitu NA, yaitu ada 3 per NS-nya, yaitu ada 36. Kemudian untuk peluang B-nya, untuk NB-nya itu ada 6, sedangkan NS-nya sama, ada 36. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 dan 7 diperoleh peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita substitusikan yang tadi sudah kita temukan, yaitu 3 per 36 ditambah 6 per 36 ditambah 0 sama dengan 9 per 36. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, kemudian di sini terdapat latihan soal yang dapat dikerjakan. Nah, dan ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai sumber. Demikian video dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih.